instalasinya itu begini. Kemudian untuk kamar itu bentuknya seperti ini. Ini adalah living roomnya. Biasa kalau kita pakai di sini itu untuk ibadah sama untuk senam bareng. Kalau misalnya di bawah atau di tempat jogging track itu lagi rame orang, jadi kita social distancing dengan senam aja di ruangan ini. Terus untuk kamar isolasinya itu terdiri dari 2 kamar. Jadi satu ruangan itu terdiri dari 2 kamar. Yang mana satu kamarnya itu ada yang bednya terdiri dari 2 bed seperti ini. Tapi walaupun ini itu sebenarnya ada 2 bed, pada kenyataannya yang akan menghuni kamar ini kalau untuk di tower 6 itu cuma 1 orang. Lalu kita ke kamar yang sebelah. Nah, kalau kamar yang sebelah ini cuman terdiri dari 1 bed aja. Jadi beda dengan kamar yang sebelah yang ada 2 bednya. Kalau ini untuk 1 bed aja untuk 1 orang. Kebetulan ini adalah ruang isolasi saya. Di sini ada vitamin, buah-buahan, madu, susu, dan perlengkapan kebersihan sama masker saya. Dan di sini saya selalu buka jendela saya karena untuk sirkulasi udara. Kemudian di sana ada toilet. Toiletnya seperti ini. Di sini disediain shower dan air panas. Kemudian di situ juga ada wastafel yang bisa dipakai. Selanjutnya kita ke satu ruangan terakhir, yaitu tempat jemur. Jadi disediain juga koridor untuk cuci-cuci dan jemur-jemur. Biasa dipakai pasien untuk nyuci keperluan sehari-harinya, karena di sini semuanya dilakuin mandiri. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Prime Show with Ira Kusno, dan tadi adalah video yang dibuat oleh narasumber kami yang sebut saja inisialnya yaitu R. Sudah 20 hari ini tepat berada di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta Pusat, dan itu adalah tadi video tentang ruang isolasinya. R, kalau tadi ditunjukkan video yang memang diambil, itu ruang isolasinya nyaman begitu ya, dan memang sedikit sekali jumlah orangnya. Apakah seluruh ruang isolasi seperti itu? Kebetulan yang saya tahu tadi diinfoin sama teman baru saya, jadi saya baru dapat teman, kebetulan karena teman yang sebelumnya udah pulang, udah dinyatakan negatif, jadi hari ini saya baru dapat teman baru. Itu sebelumnya dia ada di tower 4, karena tadinya dia OTG, namun kemudian dia punya gejala, jadinya dipindahin ke tower 6. Saya udah tanya sama dia, kalau untuk di tower 4 itu ternyata untuk kamar yang tadi terdiri dari 2 bed itu diisi oleh 2 orang. Jadi satu ruangan itu diisi sama 3 orang. Beda sama di tower 6 yang diisi masing-masing kamar 1 orang 1 orang. Ya, jadi ini kelihatannya memang suasananya berbeda-beda, dan ada yang dalam satu kamar ini mungkin lebih dari 3 orang juga ya, karena kan Kalau untuk yang berkeluarga sepertinya bisa untuk satu ruang isolasi bareng gitu. Oke, jadi yang didapat informasinya seperti itu. Nah, kan sudah sampai hari ini 20 hari ya. Kegiatannya itu apa saja selain di kamar begitu? Olahraga boleh? Ada waktu tertentu untuk olahraga, turun keluar? Boleh. Kalau di sini biasanya pasien itu olahraganya olahraga mandiri. Kalau untuk di tower 6 sih ya, kita biasanya turun ke jogging track yang di lantai 12, atau naik ke rooftop atau di jogging track di lantai 16 juga ada. Nah, di situ biasanya tergantung dari kemauan pasiennya, apakah mau lari-lari kecil, jalan cepat, atau bisa juga ngelakuin senam. Kalau misalnya ada yang senam, kemudian pasien lain biasanya akan inisiatif untuk minta izin join bareng gitu dengan penerapan social distancing tetap. Ya, dan masker itu selalu harus dipakai begitu ya, dan Betul, ada yang mengawasi. Ya. Iya, nah, kalau tadi di videonya R juga tunjukkan ada beberapa makanan. Ini kalau sistem makanannya itu diserahkannya bagaimana ya? Nasi kotak, dan kemudian ada jam-jamnya seperti kalau kita di rumah sakit, atau seperti apa? Iya, kalau di sini itu makannya 3 kali sehari, ada pagi, siang, sama malam. Pagi itu biasanya sekitar jam setengah 7 sampai jam 7 sudah ada.
itu ditaruhnya di depan ruang perawat. Jadi nanti ada satu meja depan ruang perawat, masing-masing lantai itu akan ada ruang perawatnya. Nanti dengan WhatsApp grup yang untuk koordinasi tadi itu perawatnya akan menginfokan kepada kami semua kalau misalnya makanan pagi telah tersedia, obat pagi telah tersedia. Jadi nanti pasiennya sendiri yang mengambil makanan dan obatnya ke depan ruang perawat tersebut. Kerabat atau keluarga tuh boleh mengirim makanan kepada pasien di sana? Boleh, tapi hanya sampai ke pos jaga di depan masing-masing tower. Jadi nanti porter dari orang Wisma Atletnya yang akan mengambilin ke bawah, koordinasi dengan penjaga, perawat jaga masing-masing lantai untuk ngambilin paket-paket milik pasien-pasien yang ada di lantai tersebut. Iya, berarti itu ngirimnya jam berapa, diterimanya bisa cukup lama ya? Betul. Karena banyak ya dan porternya pasti Iya, terbatas. betul. Ini yang terakhir, Anda kan bilangnya memang disiplin di dalam protokol kesehatan dan sebagainya, tapi masih bisa kena. Apa sih kira-kira pesan yang disampaikan kepada orang saat ini, pemirsa, karena masih ada orang yang tidak percaya dan menganggap bahwa ini adalah konspirasi gitu. Kalau pesannya sendiri itu mungkin ini akan jadi pesan yang berulang-ulang karena corona sendiri, COVID-19 sendiri itu udah ada di Indonesia khususnya itu udah dari 7 bulan yang lalu mungkin ya. Jadi ini adalah pesan yang mungkin akan sering disampaikan sama orang-orang lain lagi untuk selalu pakai masker, social distancing, mencuci tangan, minum vitamin dan makanan sehat karena memang cuma dengan cara itu dan akan selalu terus mengingatkan lagi untuk ayo dong sama-sama ikutin protokol kesehatan yang sudah ada karena orang-orang yang bahkan sudah mengikuti protokol kesehatan pun masih bisa terkena sama COVID-19 ini apalagi orang-orang yang abai bahkan nggak percaya sama adanya COVID-19 itu sendiri. Terima kasih sudah berbagi cerita kepada kami. Semoga hasil swab ini yang terakhir nanti negatif sehingga bisa kembali pulang. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Pemirsa, di TPU Pondok Ranggun, Cipayung, Jakarta Timur, setiap harinya petugas memakamkan puluhan jenazah. Prime Show with Ira Kusno akan kembali dengan seorang penggali makam. Sesudahnya.